saat itu. Jadi di saat saya kuliah tuh orang tua saya selalu ngasih pilihan, lulus kuliah ini mau kerja atau mau usaha. Cuma emang saya lebih diberatkan untuk usaha lah saat itu emang. Jadi penggiringan dari orang tua tuh arahnya ke usaha. Jadi karena ada penggiringan seperti itu, saya juga jadi kuliah pun yang oh ya udah buat apa, formalitas lah menurut saya. Jadinya kuliah saya nggak beres, di semester akhir saya nggak beresin lah intinya. Jadi dari situ saya memutuskan untuk terjun di dunia usaha, main di bidang audio mobil ini sebelumnya. Dari zaman sekolah emang saya hobi, saya ikut-ikut di kegiatan di tokonya. Akhirnya 2011 saya mulai jalan sendiri usaha ini. Di Gemini Audio ini ada dari tahun 90-an. Oke. Eranya 95-an lah ya, 95-96-an. Sampai 2008-2007 waktu itu sempat drop dulu usaha. Akhirnya dengan bekal ilmu yang saya punya, sekarang saya suka ikut-ikut selama waktu bokap masih main begini, saya sempat ikut-ikut. Akhirnya 2011 saya memutuskan untuk buka usaha begini dengan nama yang sama. Jadi kalau untuk di era sekarang mungkin perlu modal yang cukup besar karena beberapa brand atau banyak brand yang mungkin harganya cukup lumayan. Kemudian belum kita sewa tempat dan lain-lain. Tapi untuk saya waktu itu di era itu, saya sebenarnya lebih banyak bermodalkan ilmu mungkin yang saya punya. Jadi untuk usahanya saya nggak dengan modal besar waktu saat itu. Jadi mungkin modal seadanya lah yang saya punya saat itu. Di rupiah kan nggak sampai 50 lah, nggak sampai 50 juta. Jadi dari 2011 itu awal saya merintis, itu saya cari tempat yang murah, sewa-sewa toko yang murah, kemudian akhirnya saya sisanya sebagian untuk ngisi barang. Kemudian saya sebelumnya di Cimanggu Bogor. Akhirnya 2012 saya pindah ke sini karena tempat lebih besar. Karena usaha udah mulai agak berjalan lah. Ini di Semeru, di Jalan Semeru. Saya pindah ke sini 2012 sampai sekarang. 2012 saya tadinya di sini cuma ambil satu tempat, satu toko. Di 2013 atau 2014 saya mulai ngambil 2 karena konsumen mulai tambah banyak di sini. Kemudian tadinya pun kita fokus di bidang audio aja. Dan semakin kesini akhirnya kita main ke variasi juga kayak alarmnya, klakson, kaca film dan lain-lain, perlampuan dan juga perlampuan. Walaupun awalnya basicnya fokusnya di audio. Keluarga sih sangat mendukung ya, kayak orang tua pun masih sering kesini mendampingi saya. Kemudian saya juga sekarang di sini dibantu juga oleh adik saya dan beberapa karyawan saya di sini. Di sini karyawan ada 4. Di sini dari 2012, kayak 12 tahun kurang lebih. Dari hasil ini, jadi alhamdulillahnya berjalan dari usaha ini kita jadi punya usaha lain. Sebenarnya tadinya kita mau buka cabang, cuma karena banyak faktor yang kita pertimbangkan untuk buka cabang khususnya di bidang audio dan variasi ini, akhirnya kita memutuskan untuk usaha bengkel cat mobil dan jual beli mobil. Oh ya, itu motor alhamdulillah ada, rumah juga ada, dan sekarang udah berkeluarga, anak 2. Ya itulah, pokoknya dari usaha ini alhamdulillah. Dukanya, ya namanya usaha ada naik ada turun. Apalagi pas eranya pandemi. Itu era pandemi, awal-awal pandemi itu berasa. Jadi mungkin dalam seminggu itu cuma ngerjain 1 mobil. Jadi kita banyak pengeluaran dari tabungan lah. Itu yang benar-benar ngerocek tabungan saat pandemi itu, awal-awal pandemi. Sukanya manisnya sebenarnya di saat ada konsumen yang apa ya, yang satu frekuensi gitu ya. Jadi dia bikin mobil dan kita bawa ke tempat kontes. Kita kan sering beberapa ikut ajang kontes ya di audio mobil nih, termasuk ya piala-piala ini. Masih ada beberapa di luar nggak saya masukin. Jadi kita sering event, sering ikut kontes. Jadi satu kebanggaan di saat konsumen yang udah bikin audio mobilnya di kita di tempat kontes dan mendapatkan trofi, intinya konsumennya senang, kita pun ikut senang gitu. Jadi seolah-olah perjuangan kita nggak sia-sia. Kalau kita pasang stiker di mobil itu yang benar-benar udah pasang audionya di kita, dan juga ada untuk mobil-mobil kompetisi kita beda stikernya, stikernya lebih besar dan ada tulisannya competition team. Termurah sih banyak ya. Mungkin kalau untuk paket kali ya, paket audio tuh termurah dari mulai 1,5 sampai 2 juta ada. Tapi kalau untuk up-nya, untuk ke atasnya itu nggak ada batas emang main audio nih. Ada ratusan juta sampai ratusan juta, kita pernah nangani mobil sampai ratusan juta. Ya, jadi gini,
intinya melewati masa pandemi itu kalau kita saat itu mungkin yang kita pikir cuma karyawan saat itu sebenarnya. Karena kalau untuk pemasukan tidak ada, income tidak ada, kita benar-benar cross check dari tabungan. Yang penting saya berpikir karyawan saya bisa hidup dan berjalan seperti biasa, itu aja sih sebenarnya. Sampai bisa melewati batas itu kita benar-benar stuck sebenarnya udah. Sampai akhirnya bisa survive tuh ya mungkin udah mulai eranya new normal. Jadi kita mulai dikit-dikit survive lah istilahnya. Konsisten ya sebenarnya, itu konsisten dalam bisnis ini kita jalani. Ya udah itu aja sih yang kita jalani. Ya, jadi untuk harapan saya ke depannya di usaha saya ini semakin berkembang. Ya mudah-mudahan kita bisa buka cabang di beberapa titik lagi. Kemudian kita juga meningkatkan sumber daya pekerja kita dan kualitas pengerjaan dari kita. Ditambah dengan alat-alat sih sebenarnya untuk kualitas setting audio mobil, dari audio mobil lah istilahnya, kita perlu alat-alat yang mumpuni untuk menghasilkan kualitas yang baik. Intinya untuk usaha bisnis apapun sebenarnya kita nggak perlu melihat usaha orang enak atau lebih baik. Intinya kita jalanin apa yang kita tekuni sekarang, usaha kita. Insya Allah kalau kita tekuni, kita dalami usaha kita, insya Allah maju.